wisata terkait Kawung Tili ini, Pak? Untuk Kawung Tilu saya kira sudah punya brand sendiri ya, karena keunikannya, kemudian kedua juga kenyamanannya. Walaupun lokasi agak menjorok ke dalam, tapi bukti bahwa saya barusan juga wawancara beberapa pengunjung itu ada yang dari mana-mana gitu ya. Dan mereka sudah kedua ketiga kalinya. Kenapa? Ternyata kerasan. Ya itulah yang memang bisa kita jual. Di Bekasi kan langka area-area wisata seperti ini. Jadi di tengah kepenataan industri ini kayak oase lah gitu. Jadi saya optimis lah kalau ini dikembangkan terus bisa semakin maju. Sebagai pengambil kebijakan, Pertama, kebersihan yang harus terus dijaga. Nanti kita sarana-sarana kebersihannya ditingkatkan. Yang kedua mungkin parkir ya, karena semakin banyak pengunjung pasti akan parkirnya juga. Tadi kita tambah fasilitas bermain anak supaya anak-anak juga aman gitu, tempat permainannya dan lengkap. Kedepannya mungkin jalan dan sebagainya juga perlu terus diperluas supaya aksesibilitas ke tempat ini bisa semakin baik. Pak, kalau untuk upaya atau Pemkab Bekasi, Pak, untuk mengembangkan ikon yang menjadi kebanggaan Kabupaten Bekasi ini, Pak, khususnya di sektor pariwisata ini, Pak. Jadi tadi sudah sampaikan kalau kita memang berangkatnya dari wisata alam, kita pesaingnya banyak yang lebih bagus, kondisinya pegunungan, pantai dan sebagainya. Maka kita coba ikonnya di industri, wisata industri. Tapi bersama dengan itu nanti akan menggandeng wisata alam berikutnya, karena kan orang wisata nggak mungkin hanya satu objek, bisa 2-3 objek gitu dalam satu paket perjalanan. Nah, tetapi harus ada yang unik. Nah, yang unik yang daerah lain nggak punya itu adalah wisata industri. Maka kita sekarang sedang genjot dulu wisata industrinya sampai menjadi brand Kabupaten Bekasi sehingga orang datang ke Bekasi, lalu kita paketkan nanti. Kan dalam sehari itu 2-3 pabrik, sisanya ke Kawung Tilu, sisanya ke Gedung Juang atau di Wanajaya, di mana banyak sampai ke Pantai Beting misalnya. Kalau mereka bisa nginep aja 2 hari 1 malam itu sudah beberapa tempat bisa kita paketkan. di sisi lain juga tadi Banyak dukungan dengan rencana saya ini, mudah-mudahan diberi ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. tadi juga sempat bilang kalau restu itu harus dijemput, Pak, upaya seperti Iya. apa sih nanti dari Pemkab? Ya sebenarnya saya bolak-balik terus ke Jakarta kan kan, untuk menjemput, karena ya saya harus meyakinkan pimpinan bahwa saya siap, masyarakatnya mendukung, lalu kelengkapan lainnya siap, karena ya pimpinan ya kalau anak buah maju ya harus menang ya. Jangan sampai di maju ternyata hanya untuk kalah. Mungkin karena sayangnya beliau, saya ucapkan syukur, tapi ya memang saya masih perlu meyakinkan mungkin untuk tahap akhir. Insya Allah nggak akan lama lagi. Kalau dari sisi keluarga sendiri, Walaupun pada awalnya betul khawatir lah, dan 3 hal harus saya korbankan: jabatan PJ, jabatan kepala BPBD, dan ASN-nya itu sendiri yang saya sudah tekuni 30 tahun terakhir harus saya lepas semua. Tapi demi Kabupaten Bekasi saya siap. Pak, kedepannya apa aja, Pak, yang selain dari sebelumnya udah pernah digagas dan buat kedepannya yang bakal dijual nanti buat masyarakat, Pak? Yang paling utama keseimbangan utara selatan. Karena dari situ selain nanti kesoliditas Kabupaten Bekasi yang terbangun, juga lapangan kerja nanti akan sangat banyak tercipta di sana. Kan problem kita pengangguran. Big push-nya ya harus ada kawasan industri baru ataupun wisata yang kelas dunia begitu, itu menyerapnya ribuan tenaga kerja. Itu gagasan utama saya untuk masa depan. Bicara berkelanjutan, Pak, artinya yang sebelum-sebelumnya bakal dilanjutkan dan bakal dimaksimalkan. Yang pertama infrastruktur, kalau yang sudah berlanjut itu kan baru sepertiganya yang saya bereskan ya, dari 970 km baru 350 yang kita benahi. Yang kedua pendidikan, pendidikan terutama kalau SD, SMP sudah cukup, tapi ke SMA, SMK nih PPDB-nya makanya selalu bermasalah karena daya tampung belum memadai. SMK khusus kompetensinya harus betul-betul relevan dan memadai untuk bisa diterima di dunia kerja gitu. Yang ketiganya kesehatan, kita mulai dengan kebersihan karena itu produktivitas manusia tergantung sehat, tapi bukan perbanyak rumah sakit karena swasta udah banyak banget, tapi bagaimana pola hidup bersih sehat, makanya dengan termasuk di dalamnya pengolahan sampah dan lingkungan. Siapa lagi kita yang bakal didampingin Bapak? Sosoknya kayak gimana sih, Pak, ini? Siapa akun? Ya
harus punya chemistry lah ya, Oke. punya visi yang sama, frekuensi yang sama, misi yang sama. Misinya apa? Hanya untuk kemajuan Bekasi. Kalau ada tujuan-tujuan yang lain, nah ini yang akan bisa nanti gesekan. Itu yang ingin saya pastikan.